siswi SMP Al-Hudiyah kelas 8. Sekarang berjumpa lagi dengan Miss Yani, belajar matematika, memasuki bab ketiga tentang relasi dan fungsi. Yang akan kita bahas sekarang adalah bagian kedua tentang konsep fungsi, yaitu meliputi domain, kodomain, dan range. Dan sebelumnya kita telah belajar bagaimana menyatakan relasi yang telah kita ketahui ada 3 cara, yaitu dengan diagram panah, dengan himpunan pasangan berurutan, dan dengan diagram Cartesius. Oke. Setelah belajar konsep fungsi ini, diharapkan kalian akan memahami maksud dari fungsi, dapat membedakan antara relasi dan fungsi, memahami istilah domain dan kodomain dan range, dan dapat menyelesaikan soal-soal terkait konsep fungsi. Baik, untuk yang pertama adalah memahami apa arti fungsi. Fungsi adalah suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota pada suatu himpunan asal kepada tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Nah, yang dinamakan himpunan asal ini di sini digambarkan dengan himpunan A dan himpunan tujuan adalah ini himpunan B, ya. Misalnya, jika di sini tarik garis A1 ke B2, kemudian A2 dengan B3, A3 dengan B1, A4 dengan B3 misalnya, ya. Di sini kita lihat apakah memenuhi sebagai fungsi. Syarat pertama adalah bahwa semua himpunan asal yang A ini harus memiliki relasi, dan kita lihat setiap anggotanya dia memiliki relasi yang menghubungkan tepat satu dengan anggota B, ya. A1 dengan B2, kemudian A2 dengan B3, dia temannya 1. A3 dengan B1, dia pun temannya 1. A4 temannya 1 juga, B3. Jadi di sini semuanya mempunyai relasi dan tepat satu anggota. Berarti adalah ini merupakan fungsi. Oke, selanjutnya, bagaimana jika begini? A1 dengan B3 misalnya, kemudian A2 dengan B2, A3 dengan B1, A4 dengan B3, dan A3 dengan B2. Apakah ini merupakan fungsi? Kita lihat lagi, syarat yang pertama bahwa semua anggota himpunan asal memiliki relasi. Di sini benar, dia mempunyai relasi, semuanya mendapatkan relasi. Tetapi apakah memenuhi syarat tepat satu anggota? Ternyata di sini ada satu anggota yaitu A3 memiliki lebih dari satu, ya, lebih dari satu. Berarti ini adalah bukan fungsi karena tidak memenuhi persyaratan. Nah, bagaimana jika begini? A1 ke B3, A2 ke B4, A3 ke B1. Nah, apakah ini merupakan fungsi? Nah, di sini lihat lagi syarat yang pertama, bahwa setiap anggota himpunan asal harus memiliki relasi. Ternyata di sini ada yang kosong. Ini sudah jelas mutlak bahwa ini adalah bukan relasi. Ya, bisa dipahami kan ya? Oke, selanjutnya, nah, inilah kesimpulannya nih ya. Jadi, yang dinamakan fungsi itu apabila semua anggota A ini mempunyai pasangan. Nah, itu namanya fungsi. Dan tidak ada yang bercabang. Kalau bercabang berarti bukan fungsi. Dan tidak boleh ada yang kosong. Kalau ada yang kosong berarti ini bukan fungsi. Bisa dipahami kan ya? Oke, sekarang jadi tadi sudah kita bahas bagaimana pengertian fungsi. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana relasi dan fungsi. Saksikanlah di video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.